Assalamualaikum. Hari ini kita akan mulai kuliah sistem proteksi. Eh, di sini kita akan eh, menjelaskan beberapa topik bahasan yang nanti akan ditunjukkan melalui eh, video-video yang diupload di YouTube di channel ini. Di sini yang pertama adalah pendahuluan, gitu ya. Terus kemudian nanti akan ada pembahasan tentang grounding, gitu. Baru kemudian nanti akan ada pembahasan tentang overcurrent, gitu ya, untuk relay overcurrent, relay. Baru kemudian nanti fokusnya di relay overcurrent tadi, overcurrent relay. Baru kemudian nanti koordinasi relay. Baru kemudian nanti akan ada mencari arus hubung singkat. Nah, kemudian setelah materi ke-6 ini, mungkin nanti akan ada tambahan materi tentang hubungannya arus hubung singkat ke dalam komponen simetris ya. Nah, di sini ada lagi pembahasan tentang relay jarak, gitu ya. Kemudian ada relay diferensial, ada relay directional relay. Terus kemudian ada OLR, gitu ya. Kemudian ada pengaman eksternal. Nah, jadi di mata kuliah proteksi ini kira-kira pembahasannya seperti ini. Jadi untuk beberapa relay yang tidak dibahas, misal relay Buchholz, relay Jensen, relay frekuensi, under voltage, gitu ya, itu nanti akan dibahas secara terpisah ya. Jadi pengayaan ketika nanti Anda mengambil topik tugas akhir atau mengambil tertarik bidang tersebut, bisa diskusi kepada saya. Tapi untuk pembahasan sesuai silabus ada 12 topik ini yang nanti tambahan beberapa video yang nanti akan sifatnya add-on gitu ya, seperti itu. Nah, di sini jadi 6 kuliah sebelum UTS dan 6 kuliah 5 kuliah sebelum UAS gitu ya. Gitu. Nah, di sini untuk pendahuluan gitu ya. Kita melihat bahwa proteksi itu adalah suatu hal yang menjadi kebutuhan ya, sudah bukan hanya suatu yang disarankan, tapi di sini adalah suatu yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, kebutuhan dari sistem itu sendiri dia mempengaruhi kehandalan sistem. Karena harapannya dengan adanya proteksi, maka sistem kelistrikan yang kita buat itu tidak akan mengalami gangguan, gitu ya. Tidak akan mengalami gangguan. Nah, di sisi definisi sendiri, proteksi artinya yaitu adalah perlindungan, dan kemudian dia terdiri dari beberapa sub yang nanti akan kita bahas di belakang, yaitu adalah proteksi di sisi pembangkitan, penyaluran transmisi, penyaluran distribusi, dan perangkat instalasi. Nah, untuk
proteksi yang ada di tegangan rendah gitu ya, nanti akan dimasukkan ke dalam sistem distribusi gitu ya. Jadi ada mata kuliah sistem distribusi nanti akan membahas tentang singkat tentang, proteksi di sisi, tegangan rendah untuk proteksi misal, eee, MCB, terus kemudian, fuse, terus kemudian, beberapa perangkat-perangkat instalasi tegangan rendah gitu ya, nanti akan dibahas di, eee, mata kuliah sistem distribusi. Nah, di sini, kita akan melihat, pengaruh proteksi terhadap sistem secara keseluruhan, yaitu di sisi pembangkitan dan sistem kelistrikan di sisi transmisi, yang nanti akan, mempengaruhi kelistrikan secara umum. Nah, tujuan dari proteksi yaitu adalah mencegah kerusakan peralatan supaya alat yang kita pakai itu tidak, mengalami kerusakan. Jadi tidak hanya alat yang digunakan di PLN, tapi alat yang digunakan di pelanggan, gitu ya. Jadi, ketika proteksi ini digunakan, gitu ya, harapannya peralatan di pelanggan itu, aman, gitu ya. Selain juga peralatan di sisi, PLN-nya juga aman. Terus kemudian mengisolir, gitu ya, jadi supaya gangguan tidak meluas, gitu ya. Nah, ini fungsinya koordinasi proteksi seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak membuat, sistem dengan, eee, koordinasi yang bagus gitu ya, maka gangguan itu yang harusnya dia misal, eee, nanti akan kita gambarkan di belakang ya, mungkin hanya satu feeder saja yang terganggu, maka dia nanti mungkin akan beberapa feeder yang, terganggu gitu ya. Terus kemudian dari situ fungsinya yaitu adalah mencegah meluasnya gangguan. Jadi selain mengisolir bagian yang terganggu, itu juga supaya gangguannya tidak, eee, meluas gitu ya. Jadi terganggu diputuskan saja, jadi tahu nanti gangguannya di situ dan nanti, dia tidak, eee, mengganggu sistem yang lainnya. Nah, fungsi proteksi yaitu adalah pertama adalah mendeteksi. Nah, di sini untuk mendeteksinya kita perlu 2 perangkat, yaitu adalah current trafo, yaitu adalah trafo pengukuran, yang fungsinya adalah untuk mendeteksi arus gangguan gitu ya. Yang kedua adalah potensial trafo atau VT, voltage trafo gitu ya, atau PT, yang mendeteksi kondisi tegangan. Nah, dari kondisi tegangan gangguan ya, bisa under voltage, bisa over voltage. Nah, dari dua kondisi ini, arus dan tegangan, kita bisa melihat karakteristik dari daya, dan, beberapa parameter yang misal, mempengaruhinya, fasa, seperti itu ya. Dan di sini, selain mendeteksi gangguan, dia juga ada fungsi, melepas. Nah, fungsi melepas di sini adalah fungsi dari PMT, pemutus, gitu ya. Jadi dalam bagian relay ada bagian pendeteksi, yaitu CT dan PT, kemudian ada pengolahnya, yaitu adalah relay itu sendiri, baru kemudian ada bagian yang melepas, yaitu adalah, eee, PMT itu tadi. Nah, gambar dari sistem yaitu adalah seperti ini. Ini adalah relay yang secara umum kalau misalnya over current relay, OCR, maka dia ya hanya pakai satu saja, gitu ya. CT saja baru masuk ke relay OCR, dia akan mendeteksi, nanti akan kita lihat bagaimana dia mendeteksi arus itu adalah arus gangguan gitu ya, arus gangguan atau arus, nominal atau arus kerja, baru kemudian dari situ nanti dia akan memerintahkan kepada, eee, PMT gitu ya untuk memutuskan melalui tripping coil ini ketika dia memutus gitu ya, memutus maka, eee, feeder yang ada di sini dia terputus, ini adalah feeder utamanya, ini feeder jadi, eee, apa, alirannya dari atas gini ya, dari kiri ke kanan, ini sudah terputus, maka, gangguannya ada di posisi yang sebelah kanan ini, gitu. Nah, independen dalam, perangkat relay itu memerlukan baterai sebagai catuannya, jadi tidak tergantung dari, feeder gitu ya. Jadi relay ini memang
relay pengaman ini harus independen. Jadi fungsi catuannya kalau misalnya feeder terganggu, maka relay tidak boleh terganggu. Nah, ini harus dilengkapi dengan baterai, seperti itu. Jadi ini adalah perangkat proteksi secara umum, baik dia nanti mengukur fasa, daya, maupun arus dan tegangan, seperti itu. Ya, ini khususnya gambaran di sisi feeder ya. Nanti akan gambaran di sisi misal apa motor atau di sisi pembangkit seperti itu nanti akan beda lagi. Ini rata-rata gambarnya di sisi feeder untuk OCR seperti itu. Nah, kemudian syarat ini sebelumnya untuk apa bagian-bagian tadi ya, relay, pemutus, trafo, baterai dan wiring-nya. Ini sudah, dan beberapa bagian yang lain gitu ya, yaitu adalah differential relay, tadi nanti akan dijelaskan, relay jarak, OCR untuk 150 dan OCR yang dilengkapi ground fault. Nanti akan dijelaskan juga sedikit tentang ground fault gitu. Nah, beberapa persyaratan proteksi yang ingin dijelaskan di sini, yang pertama dia harus selektif gitu ya, selektif bahwa dalam pensetelan relay gitu ya, pensetelan relay kita harus mengetahui nanti gangguannya itu ada di mana gitu ya, ada di mana dan segera memutus di lokasi gangguan tersebut. Jadi selektivitas itu mempengaruhi eh, apa ya meluasnya gangguan. Jadi kalau misalnya kita tidak selektif, maka gangguan nanti akan menyebar ke feeder yang ada di sekitarnya. Ya, terus kemudian handal gitu ya. Dalam sistem proteksi, misal kita menggunakan sistem yang dalam 10 kali gangguan, dia akan 9 kali trip gitu ya, misal jadi 90%. Nah, maka keandalannya gitu ya, ini harus dapat ditanggungjawabkan bahwa dalam 10 kali gangguan dia 9 kali trip, jadi 90%. Nah, kalau misalnya dia turun jadi 80%, maka di situ tidak handal gitu ya. Pengaman tentu saja tidak hanya satu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia gagal trip, maka akan ada pengaman di atasnya untuk mengatasi kegagalan tersebut. Tapi tetap tidak dapat dipungkiri bahwa kalau misalnya jaminannya 90%, artinya ya dalam 10 kali gangguan 9 kali berhasil ngetrip gitu ya. Dan kemudian adalah kecepatan. Jadi dalam setting relay, nilai kecepatan itu memerlukan suatu perhitungan yang nanti akan kita hitung dalam koordinasi relay. Tidak boleh terlalu cepat tapi tidak boleh terlalu lama. Ketika terlalu lama maka gangguannya juga nanti akan cepat segera menyebar. Nah, tapi ketika terlalu cepat gitu ya, maka nanti dia tidak akan mendeteksi mana gangguan temporer dan mana gangguan yang sifatnya permanen gitu. Dan kemudian untuk yang keempat, masalah sensitivitas yang mungkin tergantung dari CT dan PT-nya gitu ya. Tapi dia harus sensitif bahwa ketika dia merasakan gangguan dia harus segera melakukan trip. Nah, prinsip ekonomis di syarat yang kelima ini juga tidak boleh dilupakan. Kenapa? Karena dalam sisi proteksi, kita kadang inginnya itu adalah sebanyak-banyaknya pengaman. Jadi kalau misalnya relay, ya kalau mau satu kurang, dua kurang, tiga kurang, dan seterusnya. Tapi mungkin dari sisi ekonomis ada feeder-feeder yang mungkin tidak perlu diberikan relay. Ada relay yang harus digandakan, dua gitu ya. Mungkin hanya cukup satu saja. Nah, prinsip ekonomis ini juga harus dipegang supaya feeder itu tidak terlalu banyak juga diberikan relay, tapi juga tidak terlalu sedikit juga gitu ya. Jadi ukurannya harus pas secara ekonomis. Nah, untuk penjelasan persyaratan-persyaratan tadi Anda bisa lihat di slide gitu ya, mengenai masalah kepekaan, reliability, keandalan gitu ya. Yang kedua tadi, itu dia tergantung dari dependability sama security-nya gitu ya. Kalau dependability-nya ya pasti dia tinggi, 90% berarti dia tadi 9 kali dalam 10 kali gangguan gitu ya, tidak boleh gagal. Nah, security
ini, kalau misalnya dia tidak bagian yang terganggu, maka ya jangan bekerja. Ada beberapa relay yang bukan bagian yang terganggu, tapi karena dia ikut merasakan, dia malah bekerja. Nah ini, eee, nggak aman gitu ya, karena dia harusnya tidak bekerja, ini. Jadi, mengakibatkan terjadi pemadaman yang semestinya tidak perlu terjadi. Ini mengurangi keuntungan secara finansial dan mengurangi, eee, safety ya. Jadi, eee, duration fault index dan frekuensi, fault index gitu. Nah, kemudian selektif tadi ya sudah dijelaskan bahwa, dia harus bisa memisahkan bagian yang terganggu sekecil mungkin, tidak perlu meluas dan cepat. Ini juga harus, eee, secepat mungkin tergantung dari waktu yang, mengalami gangguannya. Nah, di kawasan pengaman gitu ya, terbagi menjadi beberapa seksi. Yang pertama adalah, eee, seksi di sisi pembangkit. Jadi proteksi di sisi pembangkit punya sendiri, daerah pengaman di sisi trafo punya sendiri, daerah pengaman di sisi, busbar atau GI punya sendiri, pengaman di sisi GH punya sendiri, dan pengaman di sisi, eee, beban itu punya sendiri. Artinya apa? Bahwa dalam setiap proteksi gitu ya, kita harus, melihat spesifikasinya, apakah dia mungkin dari level tegangannya gitu ya, dan dari level cara bekerjanya gitu. Jadi, kalau misalnya kita tahu dia bekerja dalam 20 kV, ya nanti akan spesifikasinya adalah 20 sampai 24 kV untuk proteksinya. Terus kemudian kalau 70 kV berarti 70 sampai 72 kV, seperti itu. Nah, beberapa pengamatan pengaman untuk proteksi itu tidak hanya satu, ada beberapa. Misal, di sini apa, overcurrent 51, terus kemudian over voltage, under voltage, ground fault, seperti itu. Nah, semuanya ini ketika dia salah satu yang terganggu gitu ya, gitu, maka dia sudah bisa melakukan, trip di sisi, eee, apa, pembangkitnya gitu ya. Ini contohnya adalah proteksi di sisi PLTU. Jadi, eee, turbin merasakan, boiler merasakan gitu, karena ada gangguan di sisi salurannya, gitu kan. Nah, di sini, untuk, eee, dasar dari, proteksi, Anda harus selalu mengingat itu, bahwa ada 5 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah harus tepat gitu ya, tadi sensitif, handal, terus kemudian, eee eee, sensitif, handal, cepat, eee, selektif, dan, ekonomis gitu ya. Ini. Nah ini selektif, handal, cepat, dan sensitif serta ekonomis. Itu adalah 5 syarat yang menjadi, eee, panduan Anda untuk merancang, sistem proteksi. Nah, di sini eee, pemasangan, sistem proteksi gitu ya, kita juga tadi sudah saya katakan di awal bahwa kita melihat, busbar yang, digunakan. Jadi kalau misalnya nanti, eee, kita punya, eee, sistem busbar gitu ya, gitu. Terus kemudian di sini memiliki, feeder gitu ya, di sini, juga memiliki beberapa buah, feeder gitu gitu ya. Ini feeder, 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Misal di sini kita punya, eee, relay gitu ya, relay 1, relay 2, relay 3, relay 4, dan relay 5 gitu ya. Di sini tentu saja ada relay, eee, 3, 4 gitu ya, relay 2 gitu. Nah, misal ketika terjadi gangguan di 4 gitu ya, fault gitu, ketika fault
Itu. Ketika terjadi gangguan di 4, maka harapannya relay 4 ini sajalah yang nanti akan membuka, gitu ya, membuka. Nah, apabila, relay 3 dan 4 ini juga ikut membuka, gitu ya, relay 3 dan 4 ini juga ikut membuka, maka nanti, eee, kita akan juga kehilangan pelanggan 3 yang seharusnya tidak perlu, terganggu, gitu ya. Jadi ketika eee, gangguan di, feeder 4 gitu ya, maka relay yang open ini hanya relay 4 saja. Nah, kalau misalnya relay 3 4 yang open gitu ya, ini berarti tidak selektif, tidak selektif, gitu ya. Jadi, syarat yang ada di sini yaitu dia, harus selektif seperti itu. Jadi gambarannya bahwa Eee, gangguan misal di sini gitu ya, apalagi mungkin nanti bisa tembus juga karena koordinasinya kurang bagus, relate 2 3 4-nya gitu ya, ini open. Nah gitu, berarti ini setting ulang gitu ya, setting ulang, perlu dilakukan setting ulang untuk, eee, apa, sistem proteksinya gitu ya, untuk koordinasinya perlu buat sistem ulang. Nah di sini berarti kita punya pengaman sendiri di sisi jaringan GI dan di sisi distribusinya gitu. Nah, untuk pembangkitnya sendiri dia juga punya pengaman di sini khasnya yaitu adalah, overspeed, underspeed, under excitation gitu ya, eksitasi di generatornya itu khas untuk pembangkit karena di jaringan eksitasi itu tidak digunakan. Nah, kemudian, eee, ini tadi sudah untuk, komponen-komponennya. Nah, di sini kita kadang memerlukan koordinasi relay itu menggunakan sinyal kirim dan sinyal terima. Jadi kadang ada beberapa relay, misal untuk diferensial gitu ya, itu memerlukan, eee, komunikasi, kirim dan terima, beda dengan overcurrent. Ketika overcurrent hanya memerlukan settingan yang berbeda saja gitu ya, settingan saja. Nah, tapi untuk relay jarak, relay diferensial itu kadang kita perlu sinyal kirim dan sinyal terima, gitu ya. Jadi, eee, nilai-nilai ini nanti akan dimasukkan ke dalam data SCADA dan nanti akan dimasukkan ke dalam fault locator. Letaknya di mana gangguannya, mana yang nge-trip, sehingga akan lebih mempermudah untuk melakukan evaluasi dan melakukan perbaikan, seperti itu. Ini tadi sudah untuk syarat-syarat sistem proteksi. Nah, gangguan sistem gitu ya, ada beberapa tipe gangguan gitu ya. Yang pertama, adalah gangguan akibat, eee, saklar gitu ya, jadi switching. Nah, gangguan switching ini sendiri dia adalah, eee, gangguan yang diakibatkan oleh, baik itu untuk apa, on off gitu ya, gangguan switching gitu ya. Baik diakibatkan oleh on off gitu, saat pemasukan atau pemutusan LBS, CB misal gitu, bisa juga karena memang, terjadi gangguan misal dari, eee, volt ini terhubung ke, fasa maksudnya, fasa terhubung ke netral gitu ya. Nah, di sini ada gangguannya, fasa ke netral ini dianggap gangguan switching juga gitu ya. Fasa to fasa gitu ya, ini juga dianggap, eee, gangguan gitu. Ini gangguan yang kita sebut dia switching. Nah, gangguan transient gitu ya, ini adalah akibat, adanya petir gitu ya, petir gitu. Nah, di sini pembahasannya nanti akan dibahas khusus mengenai, pengamanan proteksi petir eksternal menggunakan VNeal dan internal menggunakan, arrestor gitu ya. Untuk pengamanan yang ketiga yang menggunakan, gangguan magnet ini sangat jarang, elektromagnet
Ini contohnya dari badai matahari, dari radiasi nuklir seperti itu, yang mempengaruhi listrikan, gitu ya. Tapi sistem ini sangat jarang. Biasanya gangguan yang terjadi ya transient dan gangguan switching seperti itu. Nah, jenis gangguan ada dua juga berdasarkan waktunya. Ada gangguan temporer, gitu ya. Nah, maka nanti akan dibuat yang namanya recloser, gitu ya. Jadi recloser itu nanti akan membuka. Setelah membuka dia akan balik lagi menutup secara otomatis, gitu ya. Tapi kalau misalnya merasakan gangguan, dia akan membuka selama-lamanya sampai di manual tutupnya, gitu. Jadi recloser ini namanya auto recloser ya kalau di sini namanya, tapi mungkin orang menyebutnya recloser saja, gitu ya. Dia khusus untuk gangguan yang merasakan gangguan yang temporer maupun yang permanen. Nah, gangguan permanen ada dua, yang sifatnya memang gangguan permanen akibat maintenance, yang kedua ya memang mungkin akibat vandalisme, akibat bencana alam, kebakaran, misal seperti itu, tanah longsor seperti itu. Nah, itu biasanya membuat gangguan yang permanen, gitu. Nah, gangguan non sistem ya, ini contohnya akibat kerusakan umur komponen, gitu ya, terus kemudian intervensi dari sistem yang ada di sebelahnya, gitu ya. Jadi mengaruhi sinyal-sinyal yang ada di relay seperti itu. Nah, itu biasanya bukan masuk ke komponen kelistrikan, tapi tetap mengganggu juga yang ada di kelistrikannya, gitu ya. Nah, jenis-jenis komponen proteksi yang digunakan ini ya, memasang peralatan proteksi, yang pertama adalah pengukuran arus, yang kedua adalah pengukuran tegangan. Nah, di pengukuran arus ya, kita menggunakan CT, gitu ya, dia dipasang seri di sini, dipasang seri dengan sistem, gitu ya. Nah, apabila tidak digunakan, gitu ya, maka CT ini karena pengukurannya arus, dia harus selalu dihubung singkat untuk di sisi sekundernya, gitu. Nah, baru kemudian nanti kalau misalnya dia dimasukkan ke dalam relay, dia akan dihubungkan ke relay, penurunannya berapa, misal 200 ke 5, dari 200 ampere diturunkan jadi 5 ampere lah. Arus 5 ampere inilah yang diskalakan untuk dimasukkan ke relay. Nah, dari situ dia akan membandingkan kondisi apakah skalanya yang ada di CT ini terganggu atau tidak. Kalau misalnya dia terganggu, maka dia akan memutuskan untuk men-trip. Nah, di sini beberapa jenis peralatan untuk pemutusnya, gitu ya. Dia memiliki pengaman menggunakan gas SF6, gitu ya, agar supaya ketika memutus dan membuka itu mengurangi efek dari percikan, gitu. Gitu. Nah, ini untuk moving kontak. Jadi ini nanti akan ke atas dan ke bawah. Ini untuk bushing di sisi atasnya ini terhubung ke feeder, gitu ya. Nah, ini adalah current trafo untuk jenisnya ada yang bentuk mirip toroida, lingkaran seperti itu, gitu ya. Ada yang memang dia sudah dalam bentuk apa, box seperti ini, gitu ya. Yang kalau yang CT untuk apa istilahnya, 20 kV gitu mungkin masih ada yang menggunakan ruangan terbuka, gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah di transmisi, biasanya menggunakan box seperti ini, mirip dengan PT. Kalau PT sudah jelas bahwa dia mirip trafo step down, tapi dia dengan akurasi yang lebih bagus karena masuknya adalah relay trafo pengukuran, gitu ya. Nah, kemudian untuk relay, ini adalah relay yang elektrik, gitu ya. Ada ini misal CT, gitu ya, terus kemudian di sini PT, maka dia menggunakan pembanding komparator ya, op-amp gitu, menggunakan op-amp. Nah, di sini dia membandingkan fasanya, maka dia akan mendeteksi apakah gangguan yang ada di sini dayanya seperti apa, seperti itu. Nah, tapi ini komparator ya, op-amp. Nah, tapi kalau misalnya hanya CT saja yang terganggu, arusnya saja yang terganggu, maka tidak perlu menggunakan komparator. Ini adalah
komparator yang fungsinya nanti untuk, input, V dan input I, seperti itu. Nah, untuk, auxiliary relay gitu ya, jadi di sini ini yang, mekanik gitu ya. Auxiliary jadi dia adalah fungsinya nanti untuk, membantu relay utamanya memutus, jadi untuk menggerakkan, komponen-komponen yang lain gitu ya. Biasanya dia, terhubung ke switchgear yang ada di sini gitu ya. Jadi dia udah terhu apa, disimpan di panel switchgear ini baru nanti akan digerakkan, manual menggunakan, kontrol yang ada di sini. Nah, kemudian breaker ini ya, memutus daya. Nah, CB di sini ini, sebetulnya fungsi utamanya adalah pembatas gitu ya, bukan pengaman. Jadi pembatas, di sini biasanya nanti akan digunakan untuk sebagai pemutus dari, eee, relay gitu ya, tapi sebetulnya fungsi utama CB yaitu adalah membatasi arus nominal. Nah, tapi kalau sudah terhubung ke relay, maka dia akan, eee, digunakan sebagai pemutus untuk saluran. Nah, di sini CB itu terdiri dari beberapa jenis, ada yang menggunakan udara seperti biasa menggunakan, eee, apa, ya memang hanya casing dan udara saja gitu ya, terus kemudian ada yang vakum, dilakukan pemutusannya di ruang vakum supaya untuk mengurangi pencegahan percikan tadi, terus kemudian ada yang menggunakan gas SF6 gitu ya, ditabung seperti itu tadi menggunakan gas, terus menggunakan oil. Jadi pemutusannya open dan close-nya dilakukan di dalam, oli gitu. Nah, ini adalah, breaker, ini contoh yang, vakum gitu ya. Nah ini, eee, air circuit breaker yang, eee, dia terbuka dan menutup langsung gitu ya. Ini adalah circuit breaker gas SF6 dan oil circuit breaker. Nah, di sini ada tabung, di dalam tabung ini, ini input output gitu ya, gitu nanti akan memutus di dalam tabung ini, gitu. Nah, kemudian, tidak lupa juga bahwa DC power supply di sini bisa menggunakan, penyiarah untuk, catuannya dari genset ke penyiarah, tapi jarang sekali, biasanya digunakan langsung dari, baterai gitu ya, dari baterai. Cuma kalau baterai perawatannya mungkin harus diganti tiap berapa tahun sekali seperti itu. Tapi kalau misalnya, genset gitu ya, nah itu nanti akan mahal karena dia perlu dilakukan menyala terus-menerusnya gitu. Jadi pilihannya seperti itu. Baik, demikian untuk mata kuliah pendahuluan, proteksi kita. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya, di mata kuliah di pembahasan tentang grounding. Terima kasih.